walking meditation sebenarnya secara general itu sama dengan duduk, dalam artian tujuannya, kemudian perhatian dan objeknya. Seperti halnya duduk, kita membutuhkan tempat yang sesuai dalam duduk bermeditasi. Dalam meditasi jalan juga sama. Sesungguhnya kita juga membutuhkan tempat yang lebih proper. Ada tempat yang rata, tidak ada rintangan seperti sampah, kerikil tajam, batu menggunung, atau bahkan misalnya di depan kita ada pohon. Kenapa itu penting? Karena kita membutuhkan agar batin lebih terkonsentrasi. Bayangkan kalau kita misalnya bermeditasi dengan jalan yang tidak rata, kita harus mengeluarkan effort lebih untuk naik turun. Ketika kemudian di depan kita ada misalnya terhalang oleh kayu ataupun pohon, sebelum sampai kita pun sudah siap-siap. Itu mengganggu batin. Nah, kalau kita mendapatkan tempat yang rata, bersih, dan biasanya kalau di negara Buddhis di mana memang wihara yang sangat concern dengan tempat meditasi jalan, panjangnya biasanya sekitar 10-15 meter. Lurus. Lebarnya jadi ada batas 1-1,5 meter. Ini disampaikan dalam kitab komentar dengan alasan kalau terlalu lebar sebenarnya juga mengganggu konsentrasi. Jadi seperti batin mudah terlensar. Kalau terlalu sempit mengganggu konsentrasi karena kita bisa tersandung. Maka kalau bisa memang ada batas 1 meter sampai 1,5. Hanya saja kalau itu di tempat yang memang khusus dipersiapkan meditasi jalan. Tapi biasanya banyak wihara memang tidak ada tempat yang khusus. Maka ya kita harus menerima dengan apa yang sudah tersedia tempat. Kemudian juga perhatian dan juga objek. Seperti halnya saat duduk meditasi, kita membutuhkan sati dan juga objek meditasi. Maka saat jalan bermeditasi juga membutuhkan perhatian atau sati dengan objek meditasi. Dan objeknya sebenarnya adalah yang paling kasar pada saat berjalan. Pada saat duduk, yang paling kasar, paling mudah adalah nafas. Maka pada saat jalan adalah langkah kaki. Sesungguhnya demikian, karena kalau kita menggunakan objek lain nanti bisa terpecah. Artinya batin kita mudah sekali terpecah antara berjalan atau menggunakan objek lain. Maka anjurannya adalah berjalan itu sendiri sebagai objek. Sehingga di dalam sebagai contoh Mahasatipadana Sutta ketika berbicara tentang berjalan, simple, gacanto wa gacamiti bhajanati. Ketika sedang berjalan, ia paham dengan kebijaksanaan saya sedang berjalan. Tetapi di sini ada istilah pajanati. Pajanati itu adalah kata kerja untuk orang ketiga dari kata benda panya. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Artinya saya berjalan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini artinya adalah memahami. Karena ini adalah vipassana, maka harus memahami bahwasanya yang berjalan ini hanya sekadar gabungan atau susunan dari 5 gugusan. Maka di situ seseorang berjalan tanpa ada kelekatan. Tahu keberadaannya, penuh perhatian bersama dengan langkah kakinya, tetapi di saat yang sama
di situ hanya melihat itu sekadar 5 bungkusan. Nah, tetapi biasanya pada saat berjalan dan memperhatikan langkah kaki, karena ini masih bagian dari kaya upasana, perhatian terhadap jasmani, biasanya yang paling dominan pada waktu itu adalah pengalaman berkenaan dengan 4 unsur jasmani. Maka ketika kita berjalan, biasanya guru meditasi akan mengarahkan lebih baik untuk secara spesifik lagi. Di antara langkah kaki ada sentuhan di telapak kaki yang bisa diperhatikan. Itu bagian dari langkah kaki, ada sentuhan. Dan perasaan sentuhan langkah kaki itu tidak lain adalah 4 unsur itu sendiri, 4 unsur jasmani. Jadi apapun yang kita rasakan berkenaan dengan jasmani, termasuk adalah sentuhan di telapak kaki, itu adalah manifestasi dari 4 unsur jasmani. Di sana ada padat, ada ringan, ada kasar, ada halus, ada berat, ada gerak, ada panas, ada dingin. Dan itu adalah unsur-unsur dari 4 unsur jasmani. Dan melihat sekadar 4 unsur jasmani tanpa di sana menyertakan persepsi aku berjalan, itu adalah praktik meditasi vipassana. Dan itu yang biasanya dianjurkan dan bahkan dijelaskan dalam kitab-kitab suci, terutama penjelasan detail adalah kitab ulasan. Kalau dalam Tipitaka hanya sekedar gacam tua gacam niti pajanati. Jadi saya berjalan tetapi dengan kebijaksanaan. Nah, itu yang harus dilakukan. Sehingga ada perhatian, ada objek yang biasanya lebih pada yang paling dominan adalah berjalan itu sendiri. Lebih spesifik lagi adalah sentuhan di telapak kaki, tetapi di situ juga harus ada kebijaksanaan pajanati atau upahnya. Nah, meditasi jalan ini sudah menjadi satu cara meditasi yang pada zaman Buddha itu sepertinya favorit. Jadi tidak hanya duduk saja, meditasi jalan juga menjadi satu yang paling favorit. Maka kita bisa melihat dalam khutbah-khutbah itu seringkali kita mendapatkan para bhikkhu itu sedang mondar-mandir. Mondar-mandir meditasi, bukan mondar-mandir orang bingung. Bolak-balik mondar-mandir, cangkaman itu adalah mondar-mandir. Itu meditasi. Itu seringkali kita temukan dalam kitab suci, dalam Tipitaka, dalam sutta-sutta. Dan sehingga Sang Buddha juga menyampaikan ada setidaknya 5 manfaat ketika orang suka meditasi jalan. Yaitu apa? Yang pertama, adana magga kama. Artinya orang itu akan bertahan di dalam perjalanan yang jauh. Kalau zaman sekarang barangkali perjalanan jauh kan pakai mobil ya. Ya, kalau zaman Sang Buddha mereka berjalan pakai kaki. Sang Buddha para siswanya kan selama 9 bulan, kalau tidak 8 bulan itu mengembara. Hanya 3 atau 4 bulan berdiam diri masa-masa. Tapi dalam 8-9 bulan belum mengembara. Nah, sehingga membutuhkan fisik yang kuat. Nah, ketika meditasi jalan, manfaatnya adalah adana magga kama. Jadi bertahan di dalam perjalanan jauh. Yang pertama, kedua adalah padhana kama, bertahan di dalam praktik meditasi yang intensif itu sendiri. Padhana artinya striving. Dengan kata lain, ketika orang mempraktikkan meditasi yang lebih intensif, yang tidak hanya sekedar banding mindfulness, tetapi betul-betul intensif berbulan-bulan misalnya, meditasi jalan itu juga membantu orang tersebut untuk lebih bertahan. Karena apa? Sekali lagi, meditasi itu juga membawa batin dan jasmani seimbang. Kalau kemudian hanya jalan saja ya tidak baik, hanya duduk saja juga sebenarnya tidak baik. Maka harus diimbangkan jalan dan juga duduk. Dan sehingga ketika meditasi jalan digunakan, dilakukan,
itu juga akan membantu di dalam meditasi itu sendiri, padahan agama. Kemudian meditasi jalan oleh Sampai juga dikatakan membantu seseorang dalam pencernaan. Jadi pencernaannya menjadi baik. Karena kan pencernaan yang dikatakan dalam kitab ulasan, ada pencernaan yang seseorang punya pencernaan yang kuat sekali. Jadi biasanya mudah lapar. Apapun dimakan langsung tercerna, lapar. Nah, ada juga yang pencernaannya itu tidak baik, makanan tidak tercerna dengan baik, maka memunculkan kembung, ya kan? Nah, dalam meditasi jalan itu membantu pencernaan. Jadi apapun yang kita makan itu akan tercerna dengan baik. Nah, itu juga sangat baik. Nah, yang keempat, barangkali karena pencernaannya menjadi baik, maka manfaat lainnya adalah apal bada. Jadi akan membuat seseorang lebih sehat. Jadi apal bada itu sebenarnya sedikit penyakit. Abada, apa itu sedikit? Abada itu sakit. Sedikit sakit, dengan kata lain lebih sehat. Ya, sebenarnya fisik kita akan selalu sakit, tapi kalau sedikit sakit kan berarti sehat. Nah, apa bada? Ya jelas kalau kita lihat dengan kita berjalan kan ya membantu sirkulasi darah untuk menjadi lebih lancar. Kemudian kolesterol juga tidak mengendapkan gitu ya. Cuman keringat juga keluar, sehingga yang buruk-buruk bisa keluar dengan meditasi jalan. Nah, kemudian yang penting lagi adalah meditasi jalan juga membantu samadhi atau ketenangan konsentrasi bertahan lebih lama. Samadhi ciratidikam. Jadi konsentrasi akan bertahan lebih lama. Ada dua alasan begini. Yang pertama adalah ketika seseorang meditasi jalan dalam jangka waktu tertentu, apa yang terjadi? Menjadi capek. Capek ya kalau jalan terus. Tapi ingat, ketika fisik capek, begitu kita duduk menjadi rileks. Dan sebenarnya salah satu karakteristik dari samadhi itu sendiri adalah batin dan jasmani yang rileks. Harus ingat rileks. Hanya bedanya adalah rileks tetapi tidak berbencar. Jadi batinnya itu tidak berbencar, tapi rileks. Kalaupun kemudian orang fokus tetapi tegang, itu bukan samadhi. Kalaupun rileks tapi batinnya berbencar, itu orang yang lemah. Tapi bagaimana batin itu rileks tapi tidak berbencar, fokus dengan objek. Nah, ketika seseorang meditasi jalan, dia kemudian menjadi capek. Secara fisik membutuhkan untuk beristirahat. Begitu duduk, ia menjadi rileks tetapi fokus. Maka samadhi bertahan lebih lama. Yang kedua adalah kalau dalam meditasi jalan saja seseorang bisa mendapatkan samadhi, mendapatkan ketenangan, akan jauh lebih mudah ketika dia duduk bermeditasi. Maka dengan meditasi jalan akan mempertahankan samadhi itu sendiri. Dan di dalam kitab suci dijelaskan banyak para biku yang mereka itu punya semacam tekad untuk banyak melakukan meditasi jalan. Seperti yang tadi saya singgung sedikit, ada seorang biku, sebenarnya biku Sri Lanka, tapi tercatat dalam kitab komentar karena sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, Bante ini punya hajat, punya hajat. Beliau itu ingin memberikan prioritas untuk meditasi jalan. Ya barangkali memang beliau melihat bahwa bagi beliau meditasi jalan itu lebih menyenangkan atau lebih memberikan manfaat, sehingga beliau punya hajat untuk banyak meditasi jalan, memberikan prioritas. Beliau lakukan seperti yang tadi saya sampaikan, tapi betul-betul sangat intensif, di mana setiap kali berjalan ada putaran batin berhenti. Kemudian dikatakan pula ketika berjalan lupa dengan langkah kaki,
berhenti lagi, mengulangi dari awal, kemudian baru berjalan lagi. Terus demikian dilakukan sampai ketika beliau berwasa ke-20, dikatakan di akhir wasa belum mencapai kesucian arahanta pada saat meditasi jalan. Jadi belenggu batin hancur total pada saat meditasi jalan. Nah, itu juga terjadi. Dan bukan ada seorang biku sudah meninggal, entah benar atau tidak, dari Jerman. Bante ini mungkin pernah dengar lah, Bante yang kemudian karena sakit-sakitan dia meninggal, tetapi sebelum meninggal memberikan surat, di dalamnya ditulis dan diminta untuk dibuka setelah beliau meninggal. Ketika dibuka dengan tulisan ini bahasa Pali yang belum menyatakan telah mencapai kesucian Sotapanna. Belum lama terjadi, maksudnya ya masih ya abad 20 inilah, masih abad 20, karena dari Jerman yang tinggal di Sri Lanka, termasuk tradisinya Bante Bodhi, tapi lebih tua tentunya dari Bante Bodhi, dan menyampaikan bahwa beliau mencapai kesucian Sotapanna pada saat meditasi jalan, dan termasuk seseorang yang mencapai kesucian dengan Dhammanusari. Jadi ada dua, ada Sadhanusari, ada Dhammanusari. Artinya seseorang ketika ia menekankan keyakinan sebagai prioritas dalam praktik dhamma dan ia mencapai kesucian, maka disebut Sadhanusari. Tapi ketika seseorang memberikan prioritas terhadap kebijaksanaan, tetapi kemudian mesti ingat, kebijaksanaan tapi juga harus ada sadar keyakinan. Hanya prioritasnya pada kebijaksanaan, maka dia disebut sebagai Dhammanusari ketika mencapai kesucian. Nah, dulunya demikian, dan itu terjadi pada saat meditasi jalan. Jadi ingat cerita Patasara, ya kan? Kena habis meditasi jalanan, masuk ke kamar meniup lampu minyak, mencari arahat ya. Maka meditasi jalan ini juga sangat penting untuk dilakukan. Tapi intinya sama seperti meditasi duduk, menjaga batin. Dan objeknya apa? Secara umum jelas objeknya adalah yang paling kasar. Tapi ingat, lebih dari itu adalah ya ketika duduk, ketika meditasi jalan, dengan perhatian kemudian kotoran batin muncul, maka harus ada upaya untuk melenyapkan kotoran batin tersebut. Begitu meditasi jalannya. Kemudian meditasi berdiri juga sebenarnya sama. Harus ada perhatian, harus ada objek meditasi. Dan dalam hal ini, kalau di dalam kitab yaitu Mahasatipatthana Sutta, ya seperti tadi. Kalau tadi Ragacantua Gacamiti Pajanati, nah sekarang Tidhantua Tidhamiti Pajanati. Jadi ketika sedang berdiri, ya paham dengan kebijaksanaan, saya sedang berdiri. Artinya ya tahu bahwa ini hanya sekedar jasmani, hanya sekedar batin dan jasmani. Tahu bahwasanya ini sekedar, kalau yang dijadikan objek adalah jasmani, hanya sekedar 4 unsur jasmani yang sedang dirasakan berkenaan dengan jasmani. Nah, kalau sedang berdiri memungkinkan untuk memperhatikan keluar masuknya nafas. Karena itu, karena berdiri kita tidak melakukan apa-apa, maka nafas pun juga masih menjadi dominan. Maka sembari berdiri memperhatikan nafas sangat memungkinkan. Akan lebih mudah. Tapi kalau sedang berjalan perhatikan nafas, nanti bisa terpecah. Yaitu batinnya bisa, fokusnya bisa terpecah antara berjalan atau memperhatikan nafas. Maka berjalan memperhatikan langkah kaki, itu yang paling kasar. Biasanya demikian. Ya.